Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman pada generasi muda ya di sini. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berada di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izin saya menyampaikan beberapa patah kata bagi saudara sekalian yang terutama masih sekolah ya. Dan teman-teman sekalian juga yang bisa untuk menyalurkan ilmu atau materi yang saya sampaikan, yaitu tentang wudhu. Kemudian wudhu lah, itu artinya adalah suatu ibadah wajib yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang diterapkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilai salati fasikulu wujahakum wa alayyakum illa ma'rafi fasamuhu birusikum wa arjulakum ilaika bani wa in kuntum junuban fatabharu wa in kuntum maradu ala safira aw ja'ahad tum minkum minakati aw lasatusum nisyafa'lam tajidu ma'ana fatayamum saidan tayyiban fasmu biwujudikum wa aidaminah ma yuridus ilayya sa'alikum min baharajah walaika yundu yaturikum waliyutum nimatu alaikum la'alaikum tashkurun, yang artinya yaitu adalah wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu, siku, sapulah kepala, dan basuhlah kedua kaki sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperolehkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Kemudian usaplah wajahnya dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dari menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Begitu. Kemudian ada beberapa ya dalil ya. Dalil yang diwajibkan wudhu adalah firman Allah dalam surat yang seperti di Al-Maidah ayat 6. Serta hadis ya, Allah tidak menerima salat kamu sekalian ketika mempunyai hadas sehingga kamu sekalian berwudhu. Adapun rukun wudhu yang pertama adalah niat, membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian mengurutkan basuhan atau ruku sesuai urutan rukun yang di atas yang disesuaikan seperti tadi ya. Adapun ya juga sunah-sunah wudhu seperti membaca basmalah, kemudian membersihkan mulut dengan cara bersiwak atau memakai kayu arok, atau menggosok gigi dengan sikat atau benda-benda kasar lainnya agar di dalam mulut itu bersih. Kemudian itu adalah mencuci tangan sebelum kita melakukan wudhu. Disunahkan mencuci tangan. Dalam mencuci tangan tersebut kita yakin tangan kita bersih, maka boleh tangan kita masukkan ke dalam bak mandi. Akan tetapi jika kita tidak yakin tangan kita bersih, maka hendaklah masuklah tangan ke dalam bak mandi, melainkan dengan cara menggayungnya atau mengguyurnya. Kemudian berkumur, intisyak atau memasukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan seperti ini. Kalian bisa ambil di dua tangan gini, kemudian ada airnya, kita hirup langsung dibuang-buang gitu. Kemudian membasuh seluruh kepala seperti ini. Jadi begitu. Kemudian
Jadi membasuh seluruh kepala itu dari sunahnya wudhu adalah membasuh seluruh kepala. Caranya adalah setelah tangan dibasahi, lalu jari kanan diletakkan di pelipis kanan dan ibu jari kelingking di pelipis kiri, sedangkan jari kanan dan kiri dipertemukan pada ujung kepala bagian depan. Setelah itu jari-jari kita tarik ke belakang kepala. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian membasuh telinga. Kalian membasuh telinganya itu dari ini, itu telunjuk kayak gini. Kita basuhkan ke telinga langsung ini jadi manisnya itu kita dari bawah langsung ke atas terus kembali lagi. Sama halnya yang di sebelah kiri juga 3 kali ya. Kemudian mendahulukan sebelum itu yang melaksanakan bagian-bagiannya, kita itu harus mendahulukan kanan dulu baru kiri gitu. Ketika membasuhnya anggota kanan dan terlebih dahulu. Kemudian ada juga ya batal wudhu. Ada beberapa macam batal wudhu seperti keluar angin atau kentut ya gitu. Kemudian hilang akal, kayak pikirannya itu kemana-kemana. Kemudian memegang kemaluan, mohon maaf ya. Kemudian memegang lubang, mohon maaf juga. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuannya gitu. Adapun juga ya tayamum. Tayamum merupakan salah satu cara untuk bersuci yang sifatnya adalah galururi, dalam artinya adanya tayamum adalah apabila bersuci dengan menggunakan atau alat bersuci ya yang utama yaitu air tidak ada atau tidak bisa karena adanya halangan, maka bersucinya dengan cara tayamum. Kayak menurut bahasa gitu ya adalah menuju. Sedangkan menurut istilah itu ahli fikih tayamum adalah menyampaikan atau mengusapkan debu yang suci ke muka dan kedua tangan ganti dari wudhu atau mandi atau pengganti membasuh anggota dengan syarat-syarat khusus. Adapun juga ya syarat-syarat khusus, maksudnya syarat-syarat tayamum ada 5, yaitu pertama adalah adanya uzur sebab kepergian karena sakit, kemudian ada sudah waktunya sholat. Jika adanya tayamum dilakukan untuk sholat, maka adanya tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi seumpama tayamum dilakukan karena mau sholat zuhur, tentu tayamum tersebut dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Tayamum tidak boleh dilakukan sebelum waktu zuhur jika untuk sholat zuhur. Kemudian setelah mencari air. Tayamum itu bukan karena satu penyakit akan tetapi karena tidak ada air, maka tayamum bisa dilakukan dengan setelah mencari air ke arah barat, timur, utara, dan selatan gitu. Kemudian adanya zuhur ataupun halangan menggunakan air. Ini kan karena adanya suatu penyakit yang menyebabkan tidak menggunakan air, maka ketika tayamum harus dipastikan pada pagi hari, menurut dokter tidak boleh terkena air. Maka ketika itu, tayamum hendak sholat zuhur harus yakin bahwa penyakit yang menghalanginya memakai air tersebut masih ada. Kemudian yang terakhir, debu yang suci. Debu yang suci digunakan untuk tayamum harus debu yang suci, kering, dan belum pernah dipakai untuk bersuci dan tidak bercampur najis. Kalian bisa mencarinya dari tempat jendela ataupun tembok ya, tapi tidak yang bercampur najis juga. Kemudian yaitulah fardu tayamum. Fardu tayamum ada 4. Yang pertama adalah niat, mengusap muka, kemudian mengusap kedua tangan, dan tertib. Ada juga dari fardu tayamum juga ada sunahnya juga. Jadi sunah itu ada 3. Yang pertama adalah membaca basmalah, mendahulukan anggota kanan, kemudian ke kiri ya. Terus yang ketiga adalah berurut-urut. Sekian dari apa yang dijelaskan ya. Semoga bermanfaat.
Setiap orang punya kesalahan ya. Jadi kita bisa menilai diri sendiri dan bisa menilai orang dengan berpendapat yang baik atau perkataan yang baik. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam